Hai sahabat Afram, di video ini saya ingin menjelaskan perihal rating perusahaan. Salah satu pertimbangan investasi pada instrumen surat hutang, khususnya obligasi korporasi adalah rating atau biasa juga disebut sebagai peringkat rating. Peringkat rating merupakan hasil evaluasi untuk menilai creditworthiness atau kualitas kredit, yaitu kemampuan suatu negara atau perusahaan yang menerbitkan surat hutang untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran bunga dan pokok hutang tersebut. Semakin tinggi peringkat yang diberikan mencerminkan semakin kecil kemungkinan penerbit surat hutang tersebut akan mengalami default atau gagal bayar. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah peringkat yang diberikan, maka resiko gagal bayar akan menjadi lebih besar. Peringkat tersebut pada umumnya diberikan dalam skala tertentu, mulai dari yang tertinggi yaitu AAA, AA, Single A, Triple B, dan seterusnya hingga yang terakhir yaitu D atau default, yang merupakan rating terendah. Hasil rating ini akan berkaitan dengan besaran imbal hasil dari suatu surat hutang. Semakin rendah kualitas kreditnya, maka semakin tinggi imbal hasil yang ditawarkan. Hal ini untuk mengkompensasi resiko gagal bayar yang juga lebih tinggi. Sebagai contohnya, perusahaan dengan rating AAA akan memberikan tingkat pengembalian yang lebih rendah daripada perusahaan dengan rating Single A. Proses evaluasi dan opini rating ini dilakukan oleh perusahaan pemeringkat yang merupakan lembaga independen yang memiliki kapasitas dan kapabilitas evaluasi kredit. Kalau di global, kita kenal ada yang namanya Standard & Poor's, Moody, dan Fitch Rating. Sementara kalau di Indonesia, saat ini terdapat perusahaan pemeringkat lokal seperti Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia, Fitch Rating Indonesia, dan KRI atau Credit Rating Indonesia. Setiap perusahaan pemeringkat pasti memiliki metode penilaian kredit yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya, rating merupakan perangkat analisa untuk melihat kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga di masa depan dengan melakukan analisa kondisi industri, kondisi bisnis, dan kondisi keuangan dari penerbit surat hutang tersebut. Di samping itu, beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi rating kredit, di antaranya dukungan induk perusahaan atau memiliki jaminan kredit tertentu. Berita baiknya, pada 3 tahun terakhir atau kurun waktu antara tahun 2021 hingga 2024, ada sekitar 50 perusahaan yang mengalami peningkatan kualitas kredit dan mendapatkan peningkatan rating. Artinya, resiko gagal bayar perusahaan tersebut menurun dan semakin banyak perusahaan yang memiliki kualitas kredit yang lebih baik. Dari sisi kinerja, obligasi korporasi di Indonesia sudah cukup baik. Jika kita tarik data dari 10 tahun terakhir, maka secara tahunan rata-rata tingkat pengembalian obligasi korporasi sekitar 10%. Lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tahunan tingkat pengembalian obligasi pemerintah 8,5% dan pastinya lebih tinggi daripada tingkat bunga simpanan deposito. Kami melihat prospek portofolio obligasi korporasi masih sangat menarik sebagai pilihan alternatif investasi selain menyimpan uang di bank. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!